Mobil Mang Coy kena Ulah buang urukan sampah Mang Coy diharap tah. Dia mobil tah. Tilu mobil pusat. Gunungan sampah di zona 4 TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, longsor pada Rabu siang. Longsor sampah setinggi 40 meter ini juga menghantam 3 truk sampah yang sedang mengantri hingga terjatuh ke sungai. Allah, astagfirullahaladzim. Apa? Ya, itu. Bantuan. Salah satu sopir yang berada dalam truk saat kejadian ikut terseret. Mang, itu ya. Turunkan itu jalan mana? Beruntung, sopir berhasil selamat. Longsor sampah di TPST Bantar Gebang sudah sering terjadi karena kapasitas berlebih. Ya memang overload, kemudian penataannya kurang bagus, ditambah air hujan, kan jadi berat tuh. Gitu. Ini udah keberapa Bang kalau Abang tahu? Ya belum lama ini, kira-kira sebulan yang lalu juga longsor itu di zona 2. Oh ya, sempat yang ada luka-luka sopir juga itu ya. Pasca longsor, 8 alat berat diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi truk yang tertimbun sampah. Proses evakuasi dilakukan dengan menata ulang gunungan sampah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Warga di Desa Balingkarang, Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang masih terisolir pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sementara untuk akses transportasi, warga terpaksa menggunakan perahu kecil menerjang arus sungai. Pasca jembatan penghubung Desa Balingkarang, Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh putus diterjang banjir bandang dan tanah longsor, warga terpaksa menyeberangi sungai untuk mengambil bantuan logistik menggunakan perahu kecil. Untuk sekali penyeberangan, warga harus membayar Rp20.000. Penyeberangan antar desa di pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak parah bencana banjir bandang ini hanya bisa dilakukan kala aliran sungai dan debit air normal. Jembatan kan jembatan sudah rusak Pak, jadi kami memakai seperti boot itu lah Pak penyeberangannya. Belum bisa muatnya cuma 2 Pak. Jadi 2 transportasi dari seberang ke seberang ini dan pakai boot aja. Warga terisolasi ini masih merasa khawatir dengan banjir susulan saat hujan deras kembali melanda desa mereka. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke lokasi bencana di Aceh Tamiang Kamis pagi. Presiden meninjau pembangunan hunian sementara yang dibangun Danantara untuk warga terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo Subianto meninjau struktur dan fasilitas hunian yang dibangun BPI Danantara bernama Rumah Hunian Danantara di Kebun Tanjung Semantoh, Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis pagi. Presiden melihat langsung kondisi bangunan serta kelengkapan fasilitas yang disiapkan bagi warga terdampak. Hunian ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung antara lain toilet, kamar mandi, dapur umum, musola, serta taman bermain. Hunian ini juga dilengkapi fasilitas tempat tidur, kipas angin, serta akses wifi gratis untuk menunjang kebutuhan dasar para penghuni. Sebanyak 198 unit telah selesai dibangun pada 1 Januari 2026, disusul total 600 unit yang akan siap huni pada 8 Januari 2026. Danantara menargetkan pembangunan hunian secara keseluruhan mencapai 15.000 unit dalam 3 bulan. Itu ya, saya terima kasih sekali lagi. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Nah, ya kan? 3 provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu? Itu yang harus dibicarakan. Ya. Usai meninjau pembangunan hunian sementara, Presiden menggelar rapat terbatas dengan 10 Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Tamiang. Malam pergantian tahun 2026, Presiden Prabowo menghabiskan waktunya bersama warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kedatangan orang nomor 1 di Republik ini disambut antusias warga.
Dalam acara ini Presiden Prabowo terus menyemangati korban bencana alam. Presiden mengajak warga menonton pertunjukan layar tancap. Film animasi terbaik karya anak bangsa, Jumbo, dipilih oleh Presiden Prabowo. Lantaran film ini bisa membangkitkan harapan anak-anak di pengungsian. Kehangatan terasa dalam acara ini. Presiden Prabowo dan warga seakan tanpa jarak. Hal ini menggambarkan pemerintah akan terus ada bersama rakyat. Tak lupa Presiden ucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberi yang terbaik kepada kita semua. Momen tahun baru ini menjadi momen harapan baru bagi warga setempat untuk dapat pulih dan bangkit kembali menjalani kehidupan yang baru. Tim Liputan News melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa mengunjungi semua lokasi bencana. Prabowo mengungkapkan ia kerap mendapat keluhan dari para bupati yang daerahnya terdampak bencana. Beberapa pihak dari Mendagri, dari Gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya kok Presiden belum sampai. Ya. Saya minta maaf, saya belum bisa ke semua titik, tapi saya pilih atau saya disarankan hadir di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting, dan walaupun semua daerah pasti mengalami kesulitan yang sangat besar. Tetapi saya sudah sampaikan ke Gubernur dan Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi. Pemirsa, Pemprov Jakarta berhasil mengumpulkan donasi 3,1 miliar rupiah dalam rangkaian perayaan Malam Tahun Baru 2026. Uang tersebut akan didonasikan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Peringatan Malam Tahun Baru di Jakarta digelar tanpa kembang api. Acara diisi dengan penggalangan donasi serta doa bersama sebagai wujud empati terhadap bencana yang terjadi di Sumatera dan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menghimpun 3,1 miliar dalam rangkaian perayaan Malam Tahun Baru 2026. Uang tersebut akan didonasikan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Saat ini barusan saya mendapatkan report, jadi jam 22.40 terkumpul angka 2.539.679.558. Ini adalah sepenuhnya partisipasi masyarakat publik Jakarta, dan kami untuk itu mengucapkan terima kasih. Pramono berharap doa serta bantuan moral, spiritual, dan sosial dari warga Jakarta dapat meringankan beban masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta wilayah terdampak lainnya. Partai Gerindra mendukung usulan pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD, namun sejumlah pihak menilai wacana tersebut berpotensi menghilangkan kedaulatan rakyat. Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat. Wacana itu datang salah satunya dari Partai Gerindra. Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien dari berbagai sisi, diantaranya mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran dan ongkos politik. Menurutnya, pilkada oleh DPRD tak menghilangkan esensi demokrasi dan dapat diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Oleh karena itu, satu dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD. Kalau kita melihatnya accountability-nya itu lebih
cenderung lebih ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak langsung kan dipilih oleh DPRD yang merupakan perpanjangan tangan dari partai-partai politik. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti tegaskan masyarakat tetap ingin pemilihan kepala daerah dipilih langsung bukan oleh DPRD. Kalau sampai sekarang lebih dari 10 tahun masyarakat selalu mengatakan pilkada dipertahankan, yaitu artinya masyarakat ingin pilkada ini dipertahankan. Hatta 2025 setelah Presiden Prabowo berbicara di hadapan Partai Golkar seperti yang tadi, masyarakat tetap mengatakan kami ingin pilkada langsung tidak dihapuskan. Nah, kalau mau ariflah di situ, dengarkanlah suara rakyat itu. Ya kan, itulah kearifan tertinggi, yaitu mendengar suara rakyat. Gitu. Kalau hubungannya tentu saja dengan DPR, ya kan. Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti pelaksanaan pilkada langsung yang dianggap tidak efisien dan terlalu mahal. Presiden Prabowo membandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang lebih efisien dalam memilih kepala daerah.